Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Aksalubis, NPM 20150015. Di sini saya akan membahas tentang extreme programming. Yang dimana yang kita akan bahas yaitu tentang extreme programming, tahap dalam extreme programming, kelebihan extreme programming, dan kelemahan extreme programming. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian extreme programming. Extreme programming adalah suatu model yang termasuk dalam pendekatan angle yang diperkenalkan oleh Campbell. Menurut penjelasan definisi extreme programming adalah sebagai berikut. Extreme programming adalah metode pengembangan software yang cepat, efisien, berisiko rendah, fleksibel, transprediksi, scientific, and menyenangkan. Core value extreme programming yaitu ada 4. Yang pertama, communication, simplicity, concrete, feedbacks. Pertama ada komunikasi atau communication. Kurangnya komunikasi merupakan penyebab utama kegagalan pengembangan software. Oleh karena itu, extreme programming memfokuskan diri pada hubungan komunikasi yang baik antar tim klien, anggota tim, dan manajemen proyek. Komunikasi dalam XP dibangun dengan melakukan pemrograman berpasangan atau pair programming. Yang kedua, kesederhanaan atau simplicity. Extreme programming melakukan semua pekerjaan dengan sederhana dan praktis tanpa mengurangi fungsi utamanya. Dalam pekerjaan, metode yang dipilih adalah metode yang pendek dan simpel. Ketiga, keberanian atau concrete. Programmer extreme programming didorong untuk berani bereksperimen dan menulis ulang kode jika mereka tidak puas dengan kode atau desain yang sudah ada. Hal ini membantu mempertahankan moral serta integritas para pengembang proyek dan dapat mendukung lebih lanjut komunikasi dengan anggota proyek lainnya. Dan yang keempat ada umpan balik, yaitu umpan balik atau feedback. Selalu evaluasi perkembangan perangkat lunak yang sedang dikerjakan. Segala informasi harus dikumpulkan setiap interval waktu yang konsisten, dan kesalahan-kesalahan yang muncul selama program pengembangan harus dibahas dan dicari solusinya. Umpan balik tersebut berfungsi sebagai indikator kemajuan proyek dan menginformasikan pemimpin proyek apabila perubahan perlu dibuat. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahap dalam extreme programming. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap planning. Customer dan XP team bekerja bersama untuk memutuskan bagaimana group story untuk rilis berikutnya, software increment berikutnya untuk dibangun oleh XP team. Jika komitmen telah dibuat, XP team akan membangun story dengan cara semua story segera diimplementasikan atau dalam beberapa minggu. Yang pertama, story dengan value tertinggi akan dipindahkan dari jadwal dan diimplementasikan pertama. Yang kedua, story dengan risiko paling tinggi akan diimplementasikan terlebih dahulu setelah project pertama direalisasi dan delivery. XP team memperhitungkan kecepatan project. Selama development, customer dapat menambah story, merubah value, membagi story, atau menghapuskannya. Yang kedua, kita bahas tentang design. XP menggunakan CRC card untuk mengendali dan mengatur objek
oriented class yang sesuai dengan software increment. Ketiga, coding. Sebelum membuat kode, lebih baik membuat unit test tiap story untuk dimasukkan dalam software increment. XP menyarankan agar 2 orang bekerja bersama pada satu komputer workstation untuk membuat kode dari satu story atau pair programming untuk menyediakan real-time problem solving dan jaminan real-time quality. Setelah pair programming selesai, kode diintegrasikan dengan kerja lainnya atau continuous integration. Keempat, ada testing. Yang terakhir ada testing. Unit tes yang telah dibuat harus diimplementasikan menggunakan suatu framework dan diatur ke dalam Universal Testing Suite. Integrasi dan validasi sistem dapat dilakukan setiap hari. Consumer test atau expectancy test dilakukan oleh konsumer dan fokus pada keseluruhan fitur dan fungsional sistem. Expectancy test diperoleh dari consumer stories yang telah diimplementasikan sebagai bagian dari software realisasi. Berikut siklus hidup dalam XP programming telah ada di gambar ya. Selanjutnya, extreme programming tepat untuk dipergunakan untuk pembuatan program yang pertama membutuhkan perubahan yang cepat, misalnya game mobile. Kedua, proyek beresiko tinggi dengan tantangan yang berat. 3. Tim programmer sedikit, yaitu sekitar 2-10 orang. Keempat, adanya permintaan dari pelanggan secara langsung. Berikutnya kita akan lanjut tentang kelebihan extreme programming, yaitu pertama, meningkatkan kepuasan kepada klien. Kedua, pembangunan sistem dibuat lebih cepat. Ketiga, menjalin komunikasi yang baik dengan klien. Dan yang keempat, meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar developer. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang kelemahan extreme programming, yaitu pertama, cerita-cerita yang menunjukkan requirements dari pelanggan kemungkinan besar tidak lengkap sehingga developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Tidak bisa membuat kode yang detail di awal atau prinsip simplicity dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. Dan yang terakhir, XP tidak memiliki dokumentasi formal yang dibuat selama pengembangan. Satu-satunya dokumentasi adalah dokumentasi awal yang dilakukan oleh user. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.